minggu lalu ya. Ini kita mengulang sedikit. Nah, ini tentang IP addressing kemarin. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan tugasnya ada yang sudah kumpul. File presentasi nampak ya? Nampak, Pak. Nampak ya? Oke. Nah, Nampak, Pak. jadi kalau kemarin kita sudah membahas materinya tentang IP address ya. Kemudian di situ juga ada teori-teori yang mendukung tentang IP address. Nah, kemudian ini kita kemarin sedikit IP addressnya ini tentang mengingat tentang konversi dari biner ke desimal, kemudian desimal ke biner. Nah, jadi harapannya nanti ketika Anda berhadapan dengan bagaimana memanage jaringan, kemudian bagaimana membagi jaringan, Anda tidak lagi bertanya-tanya, Pak, bagaimana konversinya 1010. Nah, jadi tolong diingat lagi kalau ini kalau nanti ketemu masalah yang seperti ini, silahkan dibuka aja tabelnya berapa itunya ya. Kemarin kita belajar desimal ke biner, kemudian biner ke desimal ya, kemudian network prefix seperti apa. Nah, ini mengingat kembali network prefix yang seperti network prefix yang seperti ini apa namanya, per 24 ini misalnya ya. Anda misalnya nampak di file presentasi misalnya 172.16.471 per 24. Ini per 24 ini adalah menunjukkan dia networknya. Nanti misalnya IP yang sama kemudian pernya beda, maka nanti bisa menunjukkan host network yang berbeda. Oke. Jadi misalnya ada per 23, per 24 atau per 25. Oke, kita kemarin juga sudah latih. Ini juga sudah kemarin. Tolong di file presentasi nampak ya? Di saya nggak nampak soalnya. Di tempat Anda nampak? Nampak. Nampak ya? Halaman apa yang muncul di layar? Netmax, Pak. Netmax ya? Oke. Berarti udah benar ya? Oke. Nah, ini kemarin tolong diingat lagi tentang IP address, kemudian yang standarnya, misalnya kalau standar kelas A misalnya ini ya, per 8 berarti netmasknya 255.000, kemudian networknya berarti memakai yang oktet pertama, kemudian oktet kedua, ketiga, dan keempat itu adalah network. Kalau broadcast sebaliknya, kalau networknya 000 maka kalau broadcast adalah 255. Begitu juga berlaku untuk kelas B dan kelas C. Oke. Nah, kalau subnetmask apa? Subnetmask artinya adalah di luar dari netmask yang standar ini. Kalau ini netmasknya kan standar ya. Kalau per 8 berarti 255.000. Per 16 berarti 255.000. Kalau per 24 berarti 255.000. Nah, kalau subnetmask berarti dia sudah di sub, atau sub itu adalah bagian atau sudah dibagi-bagi lagi. Kalau seperti di PowerPoint di presentasi, kalau Anda lihat ini yang ada per 24 di situ, itu masih yang standar ya. Berarti dia per 24 itu berarti per 24 ya. Ini yang kelas C ya, per 24. Nah, kemudian netmasknya kalau desimalnya 255. Nah, kalau yang sudah di sub gimana? Yang sudah di sub netmask. Yang sudah di sub netmask itu adalah di luar prefix standar. Nah, jadi kalau saya sebutkan prefix berarti yang pernya itu ya, atau banyaknya bit 1 pada network,
atau pada NetMask ya. Banyaknya bit 1 pada NetMask itu adalah traffic. Kalau seperti ini berarti 8 tambah 8 tambah 8 tambah 2 berarti 26. Jadi sub NetMask itu tidak selalu, atau NetMask itu tidak selalu 255 255 255 0. Tetapi bisa saja seperti yang di bawah ini. Nih, ya. Sub NetMask-nya adalah 255 255 255 192. Ini NetMask atau sub NetMask. Ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dia sudah dibagi. Kita lihat nanti bagaimana pembagiannya. Oke, ini mengingatkan kembali. Oke, ini tipe-tipe address. Mudah-mudahan Anda nggak lupa ya. Tolong diulang-ulang lagi. Ini tipe komunikasi. Kemarin sudah ya. Oke. Kemarin ini. Oke. Nah, ini saya ingin mengingatkan lagi, di dalam jaringan atau IP address itu ada yang namanya public address dan private address. Kalau public address berarti adalah IP yang bisa dipakai langsung connect ke internet. Ya, contohnya IP Google misalnya 8.8.8.8 itu ketika kita setting di komputer kita bisa langsung connect internet. Nah, tetapi itu adalah miliknya Google sehingga nggak bisa kita pakai. Ya, kalau kita pakai maka akan bentrok dan kita tidak bisa terkoneksi ke jaringan. Nah, itu IP public. Nah, penggunaan IP public itu tidak bisa sembarangan karena IP-IP yang ada di internet itu sudah ada pemiliknya dan mereka sudah terdaftar ke penyedia layanan IP address sehingga kita tidak bisa sembarangan pakai IP. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak, saya ingin di jaringan lokal pakai IP sekian atau IP yang ingin kita tunjukkan. Nah, IP yang bisa dipakai di dalam jaringan lokal itu adalah namanya private address atau IP privat. Ya. Oke, jadi apa itu IP privat? IP privat adalah IP yang dapat digunakan di dalam jaringan lokal. Ya, dalam jaringan lokal bisa saling terkoneksi, bisa saling terhubung, dan dia tidak akan mengganggu IP yang ada di internet. Nah, tapi kalau kita setting komputer kita langsung IP-nya, misalnya IP yang sudah terpakai di internet, maka dia tidak akan bisa terkoneksi atau istilahnya bentrok lah ya. Nah, IP privat berapa aja yang bisa dipakai? Di situ ada bisa lihat IP privat atau address privat yang bisa dipakai adalah 10.0.0/8. Oke. Berarti ranknya berapa? Ranknya mulai dari 10.000 sampai 10.255.255. Nah, kalau 11.000 bisa pakai nggak? Nggak bisa. Karena untuk IP kelas A yang privat itu adalah 10.00 sampai 10 sekian sampai terakhir 255. Itu kombinasinya seperti itu. Nah, jadi silakan kalau mau pakai, Pak, saya nggak mau pakai 192 karena 192 itu udah biasa gitu ya, udah biasa orang banyak pakai. Bisa nggak saya pakai yang lain? Boleh. Misalnya 172 misalnya. 172 16 1 10 misalnya, boleh. Nah, tetapi untuk beberapa perangkat atau biasa untuk beberapa jaringan mereka lebih suka pakai yang kelas C karena hostnya lebih rendah. Host itu maksudnya ring hostnya ya. Kalau misalnya kita pakai IP yang 10 di atas ini, ringnya kan sangat besar sekali, dari 10 sampai ke 10.255 itu banyak sekali, jutaan ya. Nah, ini juga untuk yang 172 16.00 sampai 172 31 255 255. Itu IP yang bisa dipakai di kelas B. Nah, bisa nggak kalau misalnya saya setting 172 32 255 255? Nggak bisa, karena ringnya hanya sampai
dari 16 sampai 31. Jadi kalau kita mau pakai IP privat 172, maka Anda pakai yang ini. 172 16 sampai 31. Bisa nggak misalnya 172 168? Nggak bisa. Maka itu dianggap IP public. Oke. Kalau kelas C, nah ini dia. Dari 192 168 00 sampai 192 168 255 255. Nah, kenapa banyak orang yang pakai kelas C untuk IP privat? Karena ring hostnya lebih sedikit ya, lebih sedikit. Oke. Nah, bagaimana kalau IP privat yang di jaringan lokal kita ingin dikoneksikan dengan internet? Nah, itu nanti ada sebuah fungsi dalam router yang namanya NAT. Jadi kita akan mempelajari bagaimana NAT itu bisa berkomunikasi dengan IP public. Nah, NAT itu adalah Network Address Translation. Sebenarnya kalau yang kemarin sudah ikut komunikasi data itu sudah pernah belajar NAT ya. Oke, kalau ini kemarin sudah saya jelaskan IP address spesial, ada network, ada broadcast. Kalau network dia 0 semua, kalau broadcast berarti dia 1 semua bitnya ya. Kemudian default route itu, ini perlu saya jelaskan. Jika sebuah jaringan atau sebuah komputer itu setiap komputer memiliki yang namanya default route, atau ketika komputer saya setting IP address, maka dia memiliki sebuah rute default atau rute bawaan ya. Rutenya berapa? Rute IP-nya adalah 0.0.0.0. Artinya apa? 0.0.0 itu artinya adalah semua IP. Jadi kalau misalnya saya setting IP address, kemudian tidak saya setting routingnya atau default route-nya, maka dia akan menunjukkan langsung 00. Artinya koneksi ke internet ya. Karena 00 itu kan menunjukkan seluruh jaringan atau seluruh IP. Kemudian loopback, kemarin sudah saya jelaskan kalau kita belajar misalnya yang berkaitan dengan server di lokal, Anda bisa pakai localhost atau IP 127, itu sama ya. Fungsinya adalah untuk fungsi IP address lokal, namanya loopback. Sepertinya ada yang connect, ada yang Dendi. Nah, kemudian link lokal. Nah, ini link lokal yang perlu Anda ketahui juga. Ini yang saya kuningkan. Nah, link lokal itu misalnya ini adalah IP yang kita dapatkan ketika kita gagal request DHCP. Nah, jadi misalnya Anda connect ke sebuah jaringan hotspot atau jaringan WiFi, Anda bisa connect gitu ya. Tetapi Anda bisa connect ke WiFi-nya, tapi Anda tidak bisa connect internet. Nah, Anda silahkan cek IP address-nya Anda dapat berapa. Kalau IP address-nya di depannya 169, nah itu berarti Anda dapat IP link lokal. Itu artinya Anda tidak dapat IP internet. Ini kelas IP address saya rasa Anda sudah ya. Oke, kita hari ini materinya adalah subnetting ya. Nah, subnetting penjelasannya bisa Anda baca sendiri ya. Namanya subnetting berarti membagi jaringan ya, menjadi sub. Jadi adalah proses memecah sekumpulan blok IP address sebuah network menjadi beberapa kelompok blok IP yang lebih kecil, atau disebut subnetwork, atau biasa disingkat subnet. Oke, Anda bisa lihat yang di jaringan yang warna pink itu komputernya, di dalam situ ada 500 komputer. Nah, di dalam 500 komputer mereka saling terkoneksi dan saling terhubung. Itu komunikasinya banyak sekali data yang lewat di dalam jaringan.
sehingga komunikasi menjadi tidak efektif karena banyak data-data yang lewat ya. Sehingga kalau banyak data yang lewat, maka jaringan akan menjadi lambat. Kenapa? Karena terlalu banyak broadcast. Sehingga bagaimana caranya supaya bisa menjaga performa jaringan? Maka salah satu caranya tentu dipisah atau dibagi dua. Nah, contohnya di situ dibagi dua ya. Satu jaringan subnet 1 itu 250, kemudian subnet 2 itu adalah 250 juga karena dia memiliki apa namanya 500 host ya. Nah, kemudian coba Anda lihat ini dia kebutuhannya adalah satu host itu adalah 250 ya, satu jaringan. Nah, 250 itu maka masih bisa tertampung oleh kelas C. Kita bisa pakai IP kelas C. Kenapa? Karena kelas C itu dia dapat menampung 254. Kalau Anda perhatikan bit terakhirnya itu kan 255 ya. 255 kelas C. Nah, sehingga kalau kelas C itu 255 kemudian dikurangi broadcast maka bisa 254. Kemudian yang dibutuhkan hanya 250, berarti bisa pakai kelas apa namanya, kelas C, IP kelas C. Nah, bagaimana misalnya nanti di sini komputernya 600, kemudian akan dibagi 2, berarti 300. Maka tidak bisa lagi menggunakan yang tidak bisa menggunakan lagi yang kelas C, tetapi berarti harus pindah ke kelas yang berikutnya. Hanya saja kelas berikutnya ini hostnya kan sangat besar sekali, 65.000 ya. Kemudian kelas A itu 16 juta host. Oke. Tapi sebisa mungkin kita pakai kelas C. Kalau nggak bisa baru pindah ke kelas B. Oke, lanjut dulu. Oke, di sini contohnya. Oke, ini ya. 192, 168, 1024. Oke. Kalau dibagi 2, kalau yang ini ya, ini dia adalah 254 host. Nah, kalau dibagi 2 per berapa gitu ya. Pada contoh di sini per 25 dia. Per 25. Jadi 192, 168, 10. 192, 168, 1128 per 25. Ingin dibagi lagi, yang per 25 ini dibagi lagi, bagi 2. Bagi 2. Oke, kalau di sini berapa nih? 126 host, ingin dibagi lagi berarti 62 host. Oke. Kita nanti akan bagaimana cara hitungnya. Subnet dibentuk dengan cara meminjam beberapa bit dari porsi host untuk kemudian dikonvert menjadi bit tambahan. Setiap bit yang dipinjam dapat menggandakan jumlah subnet. 1 bit akan memecah network menjadi 2 subnet. 2 bit akan memecah network menjadi 4 subnet. Rumusnya, nah ini sudah dulu ya. 2 pangkat N. N itu apa? N adalah subnet bit. Oke, nanti kita latihan. Nah, di sini ada contohnya. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini ya. Kita di sini ada contoh 1. Di sini contohnya adalah 172 16 50 0 per 24. Nah, kalau per 24 ini total hostnya adalah 2 pangkat 8. Nah, N tadi kan N ya. 2 pangkat N itu untuk menentukan jumlah subnet. Ya, 2 pangkat N kurang 2. Oke, sorry. Oh, ini jumlah host. Oke. 2 pangkat N kurang 2 sama dengan 254.
2/8 kemarin itu adalah 256. Kemudian kurang 2 jadi 254. Artinya dia meminjam 1 bit untuk subnetting. Di sini 172.16.50 0. Ya. Nah, kalau bitnya atau binernya adalah 1010100001. Oke, Anda lihat, silakan lihat. Di sini adalah 24 bit ya. Nah, ini adalah bagian network. Kemudian subnet 1, maka di sini akan dipinjamkan bit yang pertama ini. Ya, oke. Subnet yang satu adalah nih, silakan lihat. Ya. Bit yang pertama dari host tadi dipakainya untuk network. Di sini juga dipakai untuk network. Berarti jadi berapa? Jadi per berapa sekarang? Jadi per 25. 25 dari mana? Dari sini. Ini adalah 24 bit ditambah 1 bit yang di sini. Itu 25 bit. Berarti 172.16.50 sesuai soal per 25. Total lossnya adalah 126. Dari mana 126? 2/7. 7 dari mana? 7 adalah sisa bit yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga 2 total host yang bisa didapatkan adalah 2/7 kurang 2 sama dengan 126. Nah, subnet yang kedua bagaimana? Subnet yang kedua ini bagaimana? Gitu ya. Subnet yang kedua. Subnet yang kedua sama. Kalau tadi berapa nih? Ini 128 ya. Karena di sini kan ini kan 128 bit yang di sini ya. Jadi mulainya adalah 172.16.50.128 per 25. Total hostnya adalah tetap 2/7 kurang 2 sama dengan 126. Hanya saja untuk net yang kedua dia 128. Oke, nanti kita akan lihat yang berikutnya. Oke, ini silahkan Anda boleh baca dulu ya. Konsepnya sama seperti yang saya jelaskan yang ini tadi, dari subnetting ini sampai sini. Kemudian yang ke bawah ini dia ada pembagian-pembagian. Silakan Anda baca, cuman saya akan menjelaskan nanti yang kita pakai slide yang di pertemuan 3. Oke. Oke, silakan Anda buka, kalau Anda sudah silakan buka dari Google Classroom, itu sudah ada materi yang slide ketiga. Oke, kita lanjut ya. Oke, masih bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, lanjut dulu. Kita kembali ke subnetting. Nah, ini di Komdat kemarin ini sudah juga saya sampaikan materi ini, kalau nggak salah benar ya. Materi ini sudah saya sampaikan di materi Komdat. Ya, sebentar. Materinya nampak? Nampak apa? Nampak ya? Oke, materinya adalah file PDF yang sudah saya berikan di pertemuan 3. Jadi analoginya saya ulang lagi, kira-kira begini. Nah, sebuah jalan yang besar itu akan kita bagi-bagi. Nah, sebuah jalan yang besar ini kan jaringan yang besar tadi ya. Nah, ini ada nomor-nomornya, nomor 1 dan 2 dan lain-lain. Kalau ingin dibagi, maka jalan yang besar tadi dibagi menjadi jalan gang-gang kecil
Supaya apa? Supaya pengaturannya lebih mudah, ya kan? Kalau lebih kecil apanya, apa sih namanya ini? Kalau lebih kecil jumlahnya, maka pengaturannya juga harusnya lebih mudah. Oke, sebentar, saya nggak bisa sharingnya, kayaknya full aja ya. Oke. Oke. Oke, silakan di apa? Ini ya. Nah, oke, kalau ingin jalannya yang ingin dibagi, jalannya besar tadi, maka dibuatlah gang-gang seperti ini. Di setiap gang itu ada ketua RT, ketua RT, ya. Jalannya tetap namanya adalah Jalan Gatot Subroto. Nah, gangnya menjadi Jalan Gatot Subroto Gang 1, Jalan Gatot Subroto Gang 2, Jalan Gatot Subroto Gang 3. Nah, jadi jalan utamanya ini tetap terbawa. Ini ya. Jalan utamanya Jalan utama tetap terbawa ke nama gang. Begitu juga nanti dalam jaringan, jalan utama ini juga tetap akan terbawa. Ya. Kalau seperti ini yang sudah dipecah jadi Jalan Gatot Subroto Gang 1 dan lain-lain. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, bagaimana kalau simulasinya dengan dengan jaringan? Nah, kalau dalam jaringan kira-kira seperti ini. Nah, network address kita pakai kelas C di sini contohnya itu disamakan dengan nama jalan. Host address nomor rumah. Sedangkan ketua RT diperankan oleh broadcast. Ya, broadcast. Oke. Broadcastnya berarti 192.168.1255. Kalau dipecah berarti kira-kira seperti ini. Network 192.168.10. Kemudian kita lihat subnet 1 di sini ya. Subnet 1 itu berarti di sini. Nih. Oke. Nah, ini subnet 1. Oke. Nah, di situ ada namanya setiap jaringan atau setiap pembagian jaringan itu ada namanya broadcast. Oke, ya ada broadcast ya. Broadcast fungsinya itu apa? Broadcast itu adalah fungsinya untuk IP yang menyebarkan ke seluruh jaringan. Dia akan menyebarkan ke seluruh jaringan manapun yang menyatakan bahwa dia adalah jaringan tertentu, gitu ya. Misalnya, saya jaringan 192.168.132 gitu ya. Nah, yang menyiarkan siapa? Broadcast. Nah, jadi kalau jaringannya kita miliki jaringan banyak, maka kita akan memiliki banyak broadcast. Ya. Jadi setiap jaringan itu ada broadcastnya satu, kemudian network satu dan netmask satu. Ya, jadi ini silakan dibaca. Oke, ini yang IP privat dan default itu ini yang tadi ya. Oke, nah kita akan mengulang sedikit materi Komdat dulu. Oke, silahkan Anda siapkan Anda buka PDF-nya ya. Yang akan dibahas biasanya di dalam subnetting, ini kita ulang lagi karena nanti ini penjelasannya nanti akan lebih banyak dari sebelumnya. Yang pertama, jumlah subnet. Maka nanti Anda akan ditanya berapa jumlah subnetnya. Kalau Anda dibilang subnet, ini sama dengan network. Berapa network yang terbentuk? Gitu ya. Kemudian
jumlah host per subnet. Kalau jumlah host per subnet, berarti berapa jumlah komputer di dalam jaringan tersebut. Ya, dalam jumlah komputernya berapa yang bisa dipenuhi. Kalau blok subnet ini artinya adalah ring IP-nya ya, berapa IP-nya. Kemudian nanti akan kita buatkan bagaimana alamat host dan broadcast-nya, nanti akan kita buatkan tabelnya. Kalau Anda perhatikan di bawahnya ini ada. Oke, lanjut dulu. Di sini ada sebuah contoh IP. Ini IP kelas C. Tolong Anda perhatikan bahwa IP-nya adalah IP kelas C. Dari mana tahu kelas C? Ya dari 192 ya, dari 192. Kemudian dia netmasknya adalah per 224. Oke. Kemudian yang per 24 ini namanya tadi sudah saya sebutkan, namanya adalah prefix. Jangan sampai lupa. Oke, saya susah menulisnya di sini ya. Namanya adalah prefix, jangan sampai lupa. Oke. Saya buat di sini. Namanya adalah prefix. Warnanya apa ya? Oke. Namanya adalah prefix. Prefix ya. Oke. Nah, kemudian kalau ada IP address seperti ini, maka bisa diartikan sebagai berikut. Bisa dibaca sebagai berikut ya. IP address sama dengan 192.168.72. Subnet mask karena dia per 24, maka dia adalah 255.255.255.0. Kenapa 255? Karena ini adalah 8 bit. Ya, ini juga 8 bit. Ini juga adalah 8 bit. Sehingga 8 tambah 8 tambah 8 bitnya adalah sebanyak 24. Nah, ini menunjukkan ini. Oke. Nah, ini saya tidak akan mengulangnya. Ini kemarin sudah bagaimana cara mengkonversinya ya. Oke, silakan Anda boleh pakai tabel ini kalau mau, atau pakai tabel yang lain juga boleh. Oke, penjelasannya sudah ada di sini. Kenapa per 24 prefixnya? Kalau Anda misalnya mau lihat tabelnya juga ada. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana sebuah subnet itu dibentuk atau dirancang ya. Ada sebuah IP address. IP address-nya adalah seperti yang contoh di atas. Maka nanti soalnya hanya seperti ini saja. Silahkan Anda buat 4 jawabannya ya. Di situ ada 192.168.70/26. Nah, kalau dilihat secara standar ini adalah kelas C. Ya. Tetapi prefixnya adalah 26, berarti kalau kelas C standarnya tadi adalah per 24. Kalau sudah per 26 berarti dia sudah di subnet. Kalau dia per 26 artinya bitnya 26 buah. Kalau kita tuliskan berarti seperti ini. 8 8 8 24 tambah 2. Kalau didesimalkan dia akan jadi seperti ini. 255 255 255 192, subnet masnya adalah 192. Oke ya. Jadi IP yang 192 tadi 168.70/26. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah subnet, jumlah host per subnet, dan blok subnet. Oke, sampai sini bisa dipahami? Belum, Pak. Bisa dipahami sampai sini ya soalnya? Belum, Pak. Masih kurang, Pak.
Soalnya dulu, belum jawabannya ini. Soalnya bisa, Pak. Bisa paham ya? Oke. Untuk jawaban, Anda bisa lihat di slide berikutnya di bawah. Nah, untuk yang jumlah subnet itu ada di bawah. Oke, kalau gitu saya ini aja. Kita coret-coret pakai apalah ya? Pakai Microsoft Word kali ya. Oke, saya layout. Oke. Nah, tadi ada dari contoh soal, satu adalah kita lihat ada sebuah network address kurang besar ya. Network address sama dengan 192.168.70 192.168.7.0 per 26 per 26. Oke. Berarti IP ini menunjukkan berarti IP-nya adalah kelas IP kelas C. IP-nya adalah 192.168.7.0. Netmask-nya tadi sudah ditentukan. Netmask-nya adalah 123456781 123456781 kemudian 26 tambah 2 itu 12334 ini terlalu besar ya, saya kecilkan sedikit. Kita menunjukkan ini. Oke. Saya bisa sedikit. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan nomor 1 adalah jumlah subnet. Kalau Anda lihat di belakang ada rumusnya 2 pangkat X. Jumlah subnet adalah 2 pangkat X. X itu di ya, oke. Sorry. Nah, X X adalah banyaknya apa? Banyaknya bit 1. Banyaknya bit 1 pada netmask. Oke. Jadi bagaimana pembahasannya? Pembahasannya adalah berarti langsung aja di situ 2. Oke, kita lihat. Oke. Oke ya. Banyaknya bit 1 pada netmask oktet terakhir. Oke. Oktet terakhir yang mana? Oktet terakhir adalah yang ini. Oke ya, saya
Berarti banyaknya oktet terakhir itu jumlahnya adalah 2. Banyaknya bit 1 pada oktet terakhir adalah 2 bit. Artinya 2 pangkat 2. Oke. Kemudian sama dengan 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 adalah 4. 4, Pak. 4 ya? Oke, bisa paham ya? Oke, berarti untuk jawaban yang pertama adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Artinya, subnet yang terbentuk nanti adalah 4 buah. Atau network yang akan dibuat nanti adalah jadinya 4 buah. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kita masuk ke nomor 2. Nanti Bisa. kita akan mengerjakannya dalam tabel ya. Yang kedua soalnya adalah jumlah host per subnet. Ya. Jumlah host per subnet. Oke, saya buat aja lah dulu ya. Yang nomor 3 soalnya apa? Blok subnet. Kemudian nomor 4 alamat host dan broadcast. Oke. Jumlah host per subnet, kita kembali kemari. Kita kembali ke sini ya. Oke, nomor 2 kita bahas. Jumlah host per subnet rumusnya adalah 2 pangkat kalau tadi X berarti ini Y. 2 pangkat Y kurang 2. Anda bisa lihat di modul sebenarnya ya. Nih. 2 pangkat Y kurang 2. Oke. Nah, kenapa kurang 2? Karena jumlah host itu adalah jumlah IP yang bisa dipakai langsung disetting ke komputer. Sedangkan di dalam pembagian jumlah subnet ini, itu IP-nya di situ sudah termasuk di dalamnya ada network, kemudian ada broadcast, ya, broadcast. Ada broadcast, ada network. Nah, jadi kenapa kurang 2? Itu karena ada satu untuk network, IP untuk network, satu lagi adalah IP untuk broadcast, sehingga nggak bisa dipakai, sehingga dia kurang 2. Yang bisa dipakai itu adalah kurang 2. Berarti Y itu apa? Y itu adalah yang kuning nih. Oke, berarti karena ini kuning, kita kuningkan aja lah ya, supaya pembahasannya matching. Oke. Y itu adalah banyaknya. Oke, supaya matching aja ya. Pembahasannya yang hijau kita jawab. Oke. Y itu adalah banyaknya bit 0 pada oktet terakhir. Ya, ini supaya nggak terpotong lah. Oke. Banyaknya bit 0. Oke, kalau kita lihat di sini bit 0-nya berapa? 6 ya. Berarti jawabannya adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 6 berapa? Ada yang tahu 2 pangkat 6? Berapa 2 pangkat 6? Bentar, Pak. Tapi yang ini aja. Nih. Kan ada tuh. Di sini juga udah ada sebenarnya ya. Nih. 2 pangkat 6. Pak. 64 ya. 64. 6. Oke. Berarti
host dalam satu network itu adalah bisanya 64 kurang 2 sama dengan 62 Kedua. ya. Berarti dalam satu network yang 4 tadi, network yang ini satunya itu adalah bisa untuk 62 komputer IP yang bisa dipakai ya. Yang 64 ini apa? Yang 64 ini adalah keseluruhan IP, dia sudah masuk di situ network dan broadcast. Nah, tetapi network dan broadcast tidak bisa kita pakai di komputer, sehingga yang bisa dipakai adalah 62 IP ya. IP atau host lah ya. IP address. Dan IP ini nanti dipakai di host. Nah, jadi makanya ada yang menyebutkan 62 host, ada yang menyebutkan 62 IP. Itu sama aja semua. Oke. Berarti tadi networknya terbentuk 4, kemudian jumlah host per subnet, berarti di dalam satu subnet yang ada di sini itu adalah 62 IP. Oke, kita lihat. Kemudian ini sudah, jumlah host sudah. Kemudian kita bahas yang jumlah host per blok subnet. Oke. Kalau blok subnet itu rumusnya adalah ya, 256 kurang yang ini. Netmask. Mana netmasknya? Netmasknya belum kita sebutkan tadi ya. Oke, belum. Netmask. Ini netmask dari IP tersebut berapa? 255 berapa nih yang ini? 128 tambah 64 100 berapa? 192. 192 ya. Oke. Berarti yang akan menjadi pengurangan adalah yang ini. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari netmask yang kelas C ya. Yang bitnya dipakai ini tadi, ini ya. Oke, saya hijaukan saja supaya sama. Ini artinya kemari dia, kemudian di sini juga dia sambung ya. Nah, jadi ini hubungannya kemari. Jadi 192 di sini ya, yang perubahannya adalah 192. Jadi caranya adalah berarti 256 kurang 192 sama dengan berapa? Berapa 256 kurang 192? Berapa kira-kira? Empat Pak. Berapa? 64. Nggak mungkin lah. Coba lihat. 4, Pak. Berapa? 164, Pak. 100? 64, Pak. 64. 256. 144, Pak. Nah, yang mana betul? Saya. Oke, berapa? Oke, jawabannya karena nggak ada yang sama, saya buka aja lah di sini. Di soal kan sudah ada tuh ya. Berapa? Nih. 64, Pak. 256 kurang 192 sama dengan 64. 64, Pak. Oke. Iya, 64. Ya, oke. Nah, kalau dia 64 berarti kelipatannya adalah 64. Ya, karena dia kan per blok. Ya. Jadi berarti nanti IP-nya, IP address-nya mulainya adalah dari 0, 64, berapa lagi? 64 tambah 64 128, Pak. 128, 128 tambah 64 192, Pak. 192, 192 tambah 64 256. 256. 256. Oke, berarti itu kalau dikatakan nanti blok subnetnya adalah kelipatan, maka silahkan Anda mulai dari 0. Nah, sama seperti di Pertamina kan, mulai dari 0. Jangan lupa. Karena IP kan mulainya dari 1 ya. Nah, berarti 0 itu nanti penunjuknya adalah networknya. Nah, jadi
yang 0, 64, 128, 192, 256 ini nanti adalah menunjukkan alamat network. Nanti kita lihat. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini jumlah subnetnya berapa? 4 ya. 4 subnet ya. Nah, nanti yang akan dipakai sebagai subnet itu hanya 4 yang ini. Oke. Hanya 4 yang mana ya? Kita pakai yang terang sedikit. Nah, ini. Oke, yang ini kenapa kita cari juga? Ya nanti karena dia ada batas akhirnya dari 192 ke 256 itu 255. Jadi kita carikan aja sekali. Nah, kemudian disuruh susun. Ya kan, disuruh susun. Berapakah alamat host dan broadcast? Oke. Kita lihat aja lah ya yang sudah diselesaikan nih. Subnet host pertama, host terakhir. Oke. Ini subnet saya jelaskan aja ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita buat saja. Jadi saya buatkan tabel, Anda boleh lihat ya. 1, 2, 3, 4 ke bawah. 4 samping ya. Oke. Subnet host pertama, host terakhir, broadcast. Oke. Sini subnet. Host pertama saya buat host 1 atau host 01. Di sini host akhir. Host akhir. Host akhir itu berapa ya? Host gitu ya. Host awal pertama ya. Oke. Host pertama dan host terakhir. Oh, di sini ada satu lagi apa nih? Broadcast. Nanti gini aja, kalau misalnya dalam penjelasannya ada yang kira-kira Anda ingin tanyakan, langsung aja tanyakan langsung ya. Karena saya nggak bisa melihat ekspresi Anda seperti apa, apakah paham atau tidak gitu ya. Jadi silakan langsung bertanya aja. Jadi saya minta supaya tabelnya sama gimana ya. Oh ya, sorry. Kita lihat. Nggak. Dua kali. Oke. Besar ya. Kita lihat. Oke, jadi ini host pertama, host terakhir. Oke. Berapa subnet tadi terbentuk? 4 ya. Nah, karena di sini 4, maka saya buatkan di sini subnetnya 1. Ini berarti subnet 1, subnet 2, subnet 3 dan subnet 4. Nah, jadi di sini langsung aja dituliskan. Subnet pertama adalah IP-nya berapa tadi? 0 ya. Subnet pertama kelipatan 0 kan di sini ya. Kelipatan 0. Berarti di sini nama subnet itu langsung dituliskan. Berarti 1. Oke, ini berarti menjadi alamat subnet pertama. Oke. Kemudian subnet kedua. Subnet kedua berarti berapa di sini? Berapa kira-kira? 64 Pak. 64 ya. Oke. Kayaknya saya kecilkan sedikit. Tulisan masih nampak? Kasih Pak. Besar. Segini ya saya buat. Atau bisa ditarik lagi nggak ya? Oke. Ya, berarti di sini adalah 64. Berarti yang berikutnya mengikut yang dari sini. 128. 128. 128. Yang di sini 192. 192. Sorry.
192. Nah, tetapi di sini harus juga kita tambahkan 1 di sini untuk pengingat kalau nanti ada apa? Ada ini kertasnya A4 ya. Kita cari kertas lain dulu. Oke. Kertas kita cari yang panjang aja. 25 kali ya. 25. Bukan salah. Ini 21, 29. Ada yang besar ya, udah beda. Nah di sini juga kita buatkan, oke, tetap dengan IP seperti ini ya, dengan IP copy. Nah, tetapi karena dia tidak dipakai dan tidak nampak juga di sini, ya, saya buatkan begini aja. Yang karena dia tidak muat ya, kita buatkan saja di sini per titik 256. Oke ya. Ini yang di akhir ini itu artinya adalah IP 192.168.7 kemudian 256. Itu karena nggak muat tidak dimunculkan semuanya. Oke. Jadi nanti silakan Anda kalau mau pakai Microsoft Word atau Microsoft Excel silakan ya. Oke. Nah, yang perlu diisi pertama apa? Yang perlu diisi pertama adalah pada bagian broadcast. Nih. Anda harus isi pada bagian pertama supaya tidak bingung. Ini adalah pada bagian broadcast yang ini. Ini Anda isi semua dulu. Ya, Anda isi semua. Supaya apa? Supaya nanti mengurutnya gampang. Gitu ya, yang ini. Anda isi semua dulu. Oke, caranya gimana? Nah, teorinya adalah alamat broadcast itu adalah satu IP sebelum network berikutnya. Network berikutnya berarti kalau di sini yang mana? Yang mana network berikutnya? 64, Pak. 64 ya. Nah, subnet atau network ya. Nih. Broadcast adalah satu IP sebelum network berikutnya. Berarti kalau network berikutnya adalah 64 atau yang ini. IP yang ini ya. Nih. Nah, sehingga di sini adalah 63. 63. 3 ya. Oke, berarti kita kurangi. Di sini adalah 63. Di sini juga begitu. Berarti di sini broadcast pada network kedua adalah 127. 127. 127. Yang berikutnya lagi berarti sebelum 192 191. 1. Yang berikutnya lagi sebelum 256 255. 255. Oke. 255. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nggak ada ya, paham ya. Oke. Nah, kita tentukan host pertama dulu. Host pertama ya jelas. Berarti kan setelah subnet pasti host pertama langsung ya. Oke. Kita copy. 1 ya. Ini 1. Kalau host terakhir berarti yang ini kan kurang 1. 62. Jadi 62. 2. Sama seperti itu terus diurutkan. Ini oke. 126 gitu ya. Yang ini berarti 6 5. 5. Yang ini 129. 129 ya. Ya, Ini 129. 190. Di sini 193. Di sini berapa? 2 5 berapa? 54. 254. Nah, jadi itu pembagiannya tadi ya. Oke, kalau saya sebutkan di sini
ini subnetnya gitu ya. Ini subnetnya saya kasih warna beda lah. Ini saya kasih hijau. Kemudian yang broadcast ini saya kasih kuning. Oke. Nah, hostnya ini kan adalah IP yang bisa dipakai. Warna apa yang enak ya? Ini ya. Ini mana enggak? Sini aja lah. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Nah, jadi nanti kalau misalnya Anda disuruh membagi jaringan, kira-kira begitu. Nah, ini kita belum kebutuhan lagi ya. Misalnya di dalam sebuah jaringan itu hanya butuh 10 komputer. Nah, per berapa dia? Nah, itu beda lagi nanti. Silakan nanti kita pakai, Anda boleh pakai Excel ya. Pakai Excel dan lain-lain. Ini penjelasannya saya pakai Microsoft Word supaya gampang diedit sebenarnya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan tentang subnetting. Ada? Belum ada? Belum mungkin Pak. Belum, Pak. Belum ya? Oke, sampai sini masih bisa ya. Oke. Nah, ini saya ulang lagi. Jadi nanti misalnya Anda disuruh, misalnya gini. Oke ya, misalnya di sini ada, ini kan 4 subnet ya, 4 subnet. 4 subnet itu artinya adalah apa namanya? Saya mundur. Nah, 4 subnet itu artinya adalah Anda membuat 4 jaringan, ya kan, yang berdasarkan ring-ring tadi. Nah, sekarang misalnya di dalam suatu kantor mereka mempunyai 4 buah kantor cabang. Di setiap kantor cabang itu mereka tidak boleh dengan jaringan yang sama. Artinya kantor cabang 1 berbeda dengan cabang yang 2 dan 3. Mereka tidak boleh saling terhubung secara langsung. Ya, tidak boleh terhubung secara langsung, tetapi mereka masih dalam satu jaringan. Nah, itu bisa menggunakan subnet. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana jika kantor tersebut memiliki 5 kantor cabang? Berarti berapa kebutuhan subnetnya? Kebutuhan subnetnya berarti 5. Ya, misalnya ada kantor bank lah misalnya. Dia punya 5 kantor cabang. Maka kebutuhan subnetnya adalah 5. Berarti dia butuh 5. Oke, ini saya kasih soal lah dulu satu. Ya, oke. IP-nya masih tetap yang ini. Kemudian di bawah sini aja. Oke. Ini ya. IP-nya masih 70. Kalau tadi dia per berapa itu soalnya? Per 26 ya. Per 26. Nah, ini kan per 26. Kalau ini kan jelas ya, soalnya tahu nih. Tahu ini pernya berapa. Oke, sekarang Anda cuma dikasih begini. 0 gitu ya. Kemudian ini masih yang standar. Oke, saya hapus saja dulu semua no color. Ini 00. Oke, betul. Nah, sekarang soalnya adalah dalam satu butuh, nah, kantor butuh sebuah kantor atau jaringan kantor ya, butuh 5. Bukan kantor butuh ya, kantor memiliki 5 cabang gitu ya. Tentukan IP address-nya gitu. Oke, sekarang silahkan latihan dulu ya. Silakan Anda latihan. Nanti kalau sudah dibuatkan seperti yang tadi ada di sini ya, Anda lihat di modul bisa. Oke, kalau tadi butuhnya
4 saja. Sekarang butuhnya adalah 5. Oke, untuk latihan silakan kerjakan. Saya berikan waktu berapa menit ya? 5 menit aja. Boleh pakai Word, boleh pakai Excel. Oke, silakan. Ini sudah dicatat soalnya? Oke, Belum, kita- Pak. Oke, silakan kita latihan dulu. Oke, apakah sudah? Sudah atau belum? Halo, tolong jawab ya. Ya Pak. Nah, gimana? Sudah atau belum? Belum, Pak. Belum juga. Belum Pak. Nah, Belum, Pak. apa masalahnya? Kenapa lama sekali? Emang perlu harus diulang 2 kali kayaknya Pak. Nah, diulang 2 kali. Ya. Iya penjelasannya Pak. Nah, kalau dilihat di modul yang itu, yang modul di pertemuan 3 itu ada pembahasannya sebenarnya. Nah, cuman oke, berarti ini yang latihan ini diulang nih. Oke ya. Kita ulang. Baik Pak. Ya, yang ini ya. Oke, di sini apa nih? Soalnya adalah sebuah kantor memiliki 5 cabang. Tentukan IP address-nya. Nah, IP address yang kita pakai itu adalah nanti IP address kelas berapa nih? Kelas C ya, yang kita dari soal. Oke ya. Kemudian netmasknya standar, kemudian netmasknya yang ini juga masih standar. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan karena ada sebuah permintaan. Karena ada sebuah permintaan, maka ini presentasi nampak enggak di situ ya? Microsoft Word-nya nampak? Nampak Pak. Nampak Pak. Nampak ya? Oke. Nah, jadi karena di situ ada permintaan bahwa sebuah kantor sebuah instansi memiliki 5 cabang dan dia membutuhkan 5 cabang itu untuk network, sedangkan dia punya kelas IP 192.168.70. Oke. Nah, caranya gimana? Coba Anda perhatikan di sini. Tadi rumusnya nomor 1 apa? Kalau mencari network. Berarti subnet kan? Network itu kan subnet. Subnet atau nama lainnya mungkin bingung ya. Network. Ada juga yang sebutkan subnetwork. Nah, itu sama-sama network ya. Subnet, subnetwork itu sama. Ya. Kalau network ya jaringan, kalau subnetwork berarti jaringan yang sudah dibagi. Gitu ya. Oke. Berarti yang ditanyakan atau misalnya mempunyai 5 buah cabang. Oke, misalnya saya gambarkan lah ya.
Misalnya saya gambarkan satu lagi, misalnya gini, saya, oke, ini saya, bentar, saya share satu lagi, dibilang, nih, kita nampak? Nampak share-nya? Nampak Pak. Nampak ya? Nah, itu di situ contohnya di situ adalah ada satu buah IP. Kemudian misalnya di situ contohnya adalah Bank BNI ya, Bank BNI. Nah, Bank BNI dia punya 4 kantor cabang seperti yang contoh yang pertama tadi, 4 kantor cabang. Kemudian mereka tidak ingin IP-nya bergabung jadi satu, gitu ya. Broadcast-nya mereka tidak ingin bergabung jadi satu. Kenapa? Oke, ini saya jelaskan sedikit kenapanya. Nah, ternyata nggak bisa dicoret-coret ya. Berarti presentasinya seluruh. Oke, nah di situ, ini ya. Nah, jadi karena oke ya. Nah, karena di sini dibutuhkan 4 cabang, gitu ya, 4 cabang. Maka di tertutup apa ya? Saya ulang. Coba sini aja. Oke. Nah, sebuah kantor memiliki sebuah IP. Berapa IP-nya? IP-nya adalah yang ini. Ya. Dia punya sebuah IP 120.202.00. Nah, bisa nggak dia kalau misalnya IP-nya dia pakai tidak perlu dibagi? Bisa aja. Misalnya mereka tidak ingin membagi IP, tapi IP yang dapat langsung aja semua. Nah, gitu ya, dipakai IP semua. Nah, tetapi masalahnya adalah tadi ada yang namanya broadcast. Broadcast itu akan menyebarkan ke semua, nih ya. Kalau broadcastnya dalam satu network, maka broadcast akan menyebar kemari, broadcast itu akan menyebar kemari dan akan menyebar kemari, gitu ya. Jadi semua komputer melakukan broadcast dan broadcast itu diterima di dalam semua jaringan, gitu. Nah, sehingga jaringan menjadi tidak banyak banyak resource atau sumber daya yang terbuang untuk menerima broadcast, sehingga jaringan menjadi lambat. Nah, itu salah satu kenapa broadcast itu dibatasi. Nah, bagaimana cara membatasinya? Cara membatasinya adalah dengan pembagian jaringan. Jaringan itu dibagi kecil-kecil. Nah, berarti dibagi 4 ya. Berarti ini ada 4, maka dia dibagi 4. Maka jaringan dibagi 4. Sehingga broadcast yang terjadi di mana? Broadcast yang terjadi adalah antar sesama komputer di dalam jaringannya. Ini broadcast. Ini kita cerita broadcast dulu, kenapa jaringan itu butuh dibagi. Nah, bisa nggak dia broadcast keluar? Nggak bisa. Dia kemarin nggak bisa. Dia akan diblok oleh networknya. Jadi kalau di luar network, maka dia nggak akan bisa broadcast. Sehingga jaringan itu, kalau di sini ada masalah dengan broadcast, maka jaringan lain aman. Jaringan lain tidak akan terganggu dan tidak akan lambat. Atau jaringan lain tidak akan menerima broadcast yang berlebihan dari satu network. Tapi kalau tidak dibagi dalam satu broadcast jaringan yang besar, maka broadcastnya akan banyak sekali dalam jaringan tersebut. Apalagi misalnya komputernya sampai ratusan atau bahkan puluhan gitu ya, banyak.
Nah, sehingga perlu dibagi pembagian broadcast. Nah, fungsinya itu. Jadi kalau misalnya saya ingin membagi 4, saya butuhnya 4, maka saya buat 4 buah subnet atau 4 buah jaringan. Ya, 4 buah jaringan atau 4 buah subnet. Nih. Nah, kemudian ada tadi soal. Soalnya apa? Soalnya adalah Anda disuruh buat ini. IP address sudah diketahui, net masknya juga sudah, kemudian disuruh dibutuhkan untuk 5 kantor cabang, ya kan, di 5 kantor cabang berapakah subnetnya. Nah, kalau 5 kita tadi kan sudah tahu rumus subnet adalah 2 pangkat X ya, 2 pangkat X. Oke. X itu apa? X itu adalah banyaknya bit 0, ya kan, banyaknya bit 0. Bit 0. Bit apa tadi? Kalau yang network, nih, X itu adalah banyaknya bit 1. Banyaknya bit 1 pada pada network. Nah, ya. Oke. Jadi kalau seperti ini, coba lihat. Kalau misalnya di sini kita pakai, saya inikan saja, saya bedakan ya warnanya supaya Anda bisa tahu. Yang hijau ini berarti kita rubah menjadi 1. Saya butuh 4 misalnya. Gitu ya. Nah, kalau di sini tadi kan per berapa nih? Per 24 ya. Kalau dengan tambahan 2 berarti per 26. Nah, kita cek. Kalau dengan per 26 berapa network dia? Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4, Pak. 4 ya. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 4, berarti kurang. Kalau kurang, berarti di sini tambah. Gitu. Oke, sekarang 2 pangkat 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Oke. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8. 8. Ya udah. Berarti nanti subnet yang terbentuk adalah 8. Yang mana 8 nih? Tabel ini terbentuk 8. Walaupun yang kita butuhkan adalah 5, tetapi 5 itu nggak ada kelipatannya. Kelipatannya kan adalah 1, 2, 4, 8. Gitu kan? 1, 2, 4, 8. Kelipatan 2 terus. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Berarti 2, nggak ada yang pas 5 itu nggak ada. Sehingga ini harus ditambahkan 1 di sini. Oh, kita butuhnya 5. Kalau hanya 2 bit yang di sini dipakai, berarti cuma 4, kurang. Berarti kita tambahkan 1 di sini. Nah, artinya 2 pangkat berapa nih? Berarti prefiksnya di sini menjadi 2 pangkat 27. Gitu. Kenapa? Karena Anda hitung saja nih berapa nih jumlahnya. Iya kan? 24 tambah 3, 27. Sehingga subnetnya atau jaringan yang terbentuk nanti ada 8. Nah, jadi walaupun nanti yang terpakai adalah 5, maka yang tersedia masih ada 3 network lagi yang bisa dipakai. Nah, kira-kira begitu. Oke, berarti ini dia. Jadi net masknya berapa kalau sudah begini? Berarti ini 128 tambah 64 tambah 32. Berapa? Berapa nih? Berapa? 255, 255, 255 berapa? 1 berapa? Ada nih kan? Nah, di modul sudah 224, Pak. ada. Berapa? 224. Nah, di sini kan ada nih 224. Oke ya. Kalau tadi per 26 192.
Maka kalau per 27 224. Oke. Berarti di sini adalah net mass-nya menjadi 224. Oke, sampai sini bisa paham? Paham, Pak. Paham ya. Nah, oke. Kalau misalnya nanti dibutuhkan, ternyata kita misalnya di sini ada soal, misalnya dibutuhkan 10. Nah, kalau 10 berarti ini sudah tidak tercover lagi kan? Kenapa? Karena di sini cuma 8. Nah, supaya 10 cabang ini tercover, bagaimana caranya? Berarti kita tambahkan di sini 1. Gitu. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? Kalau 2 pangkat 3 kan 8. Kalau 2 pangkat 4? 16, Pak. 16. Berarti di sini 16 Pak. 16 ya. 16. Walaupun yang dibutuhkannya 10. Berarti 6 lagi bisa menjadi cadangan untuk rancangan selanjutnya. Kalau misalnya ada penambahan cabang, ada penambahan apa lagi? Ada penambahan kantor baru. Nah, maka tinggal ditambahkan aja. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi nggak usah bingung, karena ya tinggal ditambahkan saja. Nah, jadi kalau yang sesuai soal kita tadi berarti kita kebutuhannya 5. Berarti kita butuh 5 cabang. Berarti kita pakai yang 2 pangkat 3. Berarti di sini 8. Oke. Berarti net mass-nya menjadi 224. Nah, ini berarti sudah di apa? Kemudian yang nomor 2 berarti jumlah host. Nah, jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet itu artinya adalah berapakah jumlah host awal, host pertama sampai host akhir, berapakah yang bisa dipakai. Nah, kan itu ya. Kalau yang di sini contohnya di sini 62. Dari mana? Benar nggak 62? IP yang bisa dipakai dari 1 sampai 62. Oh, betul. Berarti IP yang dapat dipakai dalam satu subnet ini adalah 62. Oke. Nah, bagaimana kalau dengan yang contoh ini? Kita lihat jumlah host per subnet. Oke, kita lihat rumusnya. Jadi jumlah host per subnet adalah 1. Rumusnya adalah 2 pangkat Y kurang 2. Kenapa 2? Tolong diingat karena dia ada broadcast dan network. Oke. Sama dengan berarti 2. Y-nya berapa? Y adalah banyaknya bit 0. Bit 0 yang mana? Yang ini. Oke, kita kasih warna kuning lah ya. Kuning sudah ada. Warna yang jelas sedikit. Oke. Oke. Nah, berarti berapa banyak bit 0? 5 ya. Berarti Y-nya adalah 5. 2 pangkat 5 kurang 2 pangkat. Oke. Sama dengan berapa? Berapakah 2 pangkat 5? 22, Pak. Oke. Hah? Berapa? Berapa 2 pangkat 5? Pangkat 5 25. Hah? 2 pangkat 5 berapa? 22, Pak. Mas, itu udah dengan pengurangan. Oh, 30, Pak. Hah? 32. Oke, 2 pangkat 5-nya dulu berapa? 3? 32, Pak. 32 kurang 2 sama 2, dengan 30. Oke. Berarti dalam satu subnet IP yang bisa dipakai itu adalah 30. Berarti kalau kita merancang buat kantor tadi berarti satu kantornya bisa untuk 30 komputer. Gitu ya. Bisa untuk 30 komputer. Oke? Bisa dipahami yang ini? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ini jumlah host per subnet. Berarti satu subnet itu bisa untuk 30 host atau komputer ya. Oke, kemudian di sini blok subnet. Oke, blok subnet itu seperti ini, 256 kurang ya. Oke. Blok subnet
Anda bisa lihat di modul, ada ya, di modul yang PDF. Block subnet. Oke. Block subnet itu berarti rumusnya adalah 256 kurang berapakah subnet mask yang di apa tadi yang terjadi perubahan 224, ya kan? 224 kemudian berapa? 256 kurang 224 berapa? Tiga puluh dua, Pak. 32. Oke. Berarti kelipatannya adalah 32. Berarti blok subnetnya nanti mulainya adalah dari 0, 32, 32 tambah 32, 64, 64, 64 tambah 32, 128, 128, 128, berapa? 128, 128. 172, Bentar lu. 64 tambah 32 berapa? 96, 96, Pak. 9 berapa? 96, 96. Oke. 96 tambah 32? 128. 128. 128 tambah 32? 160, Pak. 160. Berapa lagi? 192, 192. 192, Pak. Berapa lagi? 224. 224. Berapa lagi? 24, 256. 256. Oke. Nah, tuh 256 tuh pasti terakhir biasanya ya. Oke. Coba kita Iya, lihat berapa kelipatannya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Hostnya tadi berapa? 8 ya. Oke. Nah, network subnet. Nah, network yang terbentuk tadi adalah 8. Ini ya. 8. Ini aja lah. Nah, ini nanti kan untuk yang terakhirnya biasanya tetap kita pakai, kita cari ya. Oke. Nah, kemudian tinggal buat tabelnya aja lagi. Yang nomor 4 apa namanya? Tabelnya kan? Tabel host dan tabel IP address juga aja lah ya. Nah, udah. Kalau saya karena di sini sudah ada, saya copy aja. Copy. Oke. Saya copy. Nah, ini ya. Nah, tetapi ini harusnya kan bisa apa ya? Ini karena kertasnya nggak cukup ya, karena kertas tidak cukup, berarti saya pindahkan saja ke bawah ya. Ini. Oke. Inilah pilihan yang baru ya. Nah, pokoknya dia ke samping itulah ya. Ke samping itu ada 8. Silakan Anda kalau mau pakai Excel juga boleh ya. Atau saya buka pakai Excel satu ya. Excel supaya Anda bisa lihat juga. Karena kalau pakai Excel dia kan ke samping itu mau berapapun bisa. Tidak tergantung kertasnya ya. Kalau itu tadi kertas A4 jadi agak susah ya. Oke, saya ini apa? Di sini subnet saya buat ulangan saja supaya kita sama-sama. Host awal, host pertama ya. Host pertama singkat aja. Host akhir broadcast. Oke, itu aja. Oke, kemudian ini tulisannya nampak nggak ya?
Saya perbesar aja. Kemudian ditebalkan. Oke, ini lebih mudah nampaknya ya. Oke. Nah, subnet pertama itu silahkan Anda lihat dari ininya. Oh, sorry. Ini tadi nggak jadi kita pakai ya. Oke. Nih, dari IP-nya. Yang ini ya. Oke, kita pakai copy. Kemudian di sini saya paste. Oke, gitu ya. Kemudian untuk yang kedua kelipatan yang di sini. Berarti berapa nih? 32, ya kan? Lihat blok subnetnya. Ini adalah blok subnet. Muncul nggak ya? Di layar Anda muncul nggak ya presentasinya? Halo? Halo? Enggak, Pak. Presentasinya belum muncul, Pak. Belum muncul? Aduh, saya ulang lagi. Terakhir muncul Belum, di Pak. terakhir muncul presentasi di Word atau di Excel? Di Excel, Pak. Di Excel, Excel Pak. ya, oke. Kita ulang. Saya dari seluruh layar aja. Oke, udah muncul? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum muncul juga? Belum, Pak. Muncul? Udah muncul belum ya? Nggak susah. Belum, Pak. Belum juga muncul? Oke, saya sharing Excel. Enggak, Pak. Nggak muncul ya? Oke, saya sharing. Enggak, Pak. Saya sharingkan Excelnya aja lah. Kalau ini muncul nggak? Muncul, Pak. Nah, oke, muncul ya. Oke, sebentar. Kalau yang di Word tadi sudah muncul semua ya? Udah, Pak. Udah ya. Oke, saya tambahkan di sini. Oke. Tadi yang nomor 3. Oke ya. Sebentar, saya kopikan sedikit. Nih, yang ini. Nah, ini tadi yang blok subnet. Blok subnet itu adalah dari saya lihat dulu. Muncul ya. Oke. Blok subnet itu kan mulainya dari 0, 32 ya, 32, 64, 96, 18 dan seterusnya. Nah, itu pentingnya kita tadi mengisi blok subnet. Nah, yang pertama di blok pertama itu adalah 70 ya, karena 0 yang di sini ya. Nah, yang di kedua, oke, saya copy aja. Yang kedua berarti yang berikutnya. Jadi kalau tadi awalnya 0, maka di sini adalah 32. Sesuai dengan yang di sini. Oke ya. Saya supaya sama. Sorry. Kolomnya berapa nih? 23 ya. Oke. Supaya sama, kita jadikan 23. Oke. Ini 32 ya, blok pertama. Kemudian
Yang kedua, tinggal di sini. Berapa berarti? 64. Ya kan? Di sini setelah 64 berarti 96. Dan selanjutnya 96 128. Selanjutnya 160. Selanjutnya 192. Selanjutnya 192 224. Selanjutnya 256. 256. Oke. Nah. Oke ya, ini banyak sekali nih. Kalau dia tidak muncul, jadi saya 80. Oke. Nah, masih nampak ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya apa yang perlu diisi? Yang perlu diisi berikutnya adalah broadcast, sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, broadcast itu adalah satu IP sebelum network berikutnya. Network berikutnya, kalau di sini network berikutnya 32, maka broadcastnya adalah 31. Oke. Ini 31. Ini berapa berarti? 64. Suara saya masih terdengar jelas? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Kalau di sini berarti 95. Dari mana dia? Dari sini kan? 95. Kalau di sini berarti 12 7. 7. Yang di sini 160 berarti 15 5. 159. Di sini 19 sorry 91. 191 ya, 191. Di sini 223. 223. Oke. Di sini 253. 255. 255. Nah, selalu di akhir itu adalah 255. Nah, 256 nggak kita pakai lagi. Kenapa? Karena IP itu terakhirnya 255. Nah, jadi 256 boleh kita hapus. Gitu ya. Oke. Oke. Oke, seperti itu. Nah, jadi yang perlu dicari dulu, oke, ini saya besarkan supaya nampak ya. Ini hurufnya coba di nggak bisa. Udah. Oke, gini aja, mudah-mudahan nampak ya. Oke, kalau sudah seperti ini sudah gampang, tinggal mengurutkan lagi. Oke, apa yang harus diurutkan? Yang harus diurutkan adalah host pertama dan host akhir. Oke, kita cek. Host pertamanya berarti 1. Oke ya, 1. Kemudian yang terakhir berarti 1 IP sebelum broadcast 30. Nah, oke. Coba kita cek. Ini dari host pertama sampai ke host akhir ini adalah ring IP yang bisa dipakai. Artinya dari IP 1 sampai IP 30. Nah, kalau kita perhatikan tadi yang jumlah jumlah host per subnet, coba Anda lihat yang nomor 2 tadi, itu adalah nilainya adalah 30. Coba ya. Oke, saya screen dulu. Kalau yang hasil yang kita cari tadi itu adalah 30. Oke, saya tampilkan aja di sini. Nah, nih. Ini ya. Jumlah host per subnet itu adalah 2 pangkat Y kurang 2.
2 pangkat 5 kurang 2 sama dengan 32 kurang 2 sama dengan 30. Nah, kenapa kurang 2? Karena satu untuk ini subnet, ya, satu untuk subnet. Ini satu lagi adalah untuk broadcast. Broadcast. Oke. Jadi rumusnya kenapa kurang 2? Karena itu. Ini ya, saya tandai sekali. Kenapa rumusnya kurang 2? Karena dia setiap subnet itu akan dikurangi satu untuk broadcast dan satu untuk subnet. Jadi IP-nya tinggal 30. Kalau misalnya dia 30. Oke ya. Di sini paham ya? Oke. Kemudian di sini juga sama nanti ya. Oke. Kemudian ini oke, di sini nampaknya ada yang perlu saya tambahkan satu. Ini subnet 1. Oke. Ini kali beri 20 ya. Ini 1 2 kali beri 20 dan dan ditebalkan, kemudian ditengahkan. Oke. Saya ingin menunjukkan kalau ini yang keberapa gitu. Oke. Nah, ini adalah ini tadi saya tambahkan sendiri ya. Ini adalah subnet pertama, subnet kedua, subnet ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, ke-8. Ini ke bawahnya gitu ya. Ini subnet keberapa? Atau ini network keberapa? Ini network pertama, yang ini. Network kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8. Oke. Kalau sudah masukkan IP ini gampang. Nah, tinggal subnetnya sudah dapat. Ini ya tinggal copy dari sini ya. Copy. Kemudian paste. Nah, setelah 32, 33 gitu kan. Kemudian di sini sebelum broadcast berarti 6 63. Oke. Dan dan seterusnya. Oke, saya akan isi yang terakhir saja. Berarti di sini berapa nih? 2 2 225 ya. 225. Oke. 5. Terakhir di sini adalah sebelum 255 berapa? 254. 254. Oke. Silahkan Anda isi yang tengah ini berapa. Begitu caranya. Jadi sudah dapat kita. Tadi butuhnya 5. Oh, saya akan pakai yang ini untuk jaringan apa namanya? Oke, saya akan pakai jaringannya untuk color ya. Saya beri color misalnya merah lah ya. Nggak mau deh. Oke. Oh, dia minta diginikan ya. Oke. Nah, jadi kalau dia salah klik ya. Oke. Nah, jadi karena kebutuhannya tadi 5, maka kita pakai IP yang ini. Untuk jaringan pertama atau untuk kantor pertama, kita pakai IP dari ring 71 sampai 30. Kemudian IP untuk jaringan kedua, kita pakai dari 33 sampai 63. Untuk jaringan ketiga dan seterusnya silakan IP-nya berapa mau kita berikan. Nah, begitulah cara merancang pembagian IP. Jangan sampai kita nanti nggak tahu. Kalau tidak dibagi, IP itu akan terjadi pemborosan. Nah, kemudian untuk yang kelompok IP 678 bagaimana? Untuk IP yang 678 ini misalnya nanti tambah kantor cabang, tinggal kita pakai. Artinya ini adalah cadangan ya. Saya kasih warna apa ya? Saya kasih warna warna coklat ya, artinya cadangan. Nah, jadi kelompok IP dari 1 sampai
dari 1 sampai 5 itu kita pakai untuk kantor-kantornya gitu ya. Kemudian IP yang 678 itu kita simpan sebagai cadangan. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada perancangan seperti ini, silakan Anda rancang. Oh iya, saya lupa satu. Nah, untuk ke semua IP yang ada di sini, ya, untuk semua IP yang ada di sini, nah, ini ada satu netmask. Ya, berapakah netmasknya? Netmasknya adalah sama untuk semua IP yang ada di sini. Itu yang perlu Anda pahami. Berapakah netmasknya? Netmasknya tadi sudah kita cari. Netmasknya adalah, bentar ya. Oke. Kita tutup ya. Oh, dikerjakan. Kata balik nih. Oke, ini ya. Silakan Anda lihat. Tuh. IP yang sudah kita lakukan pencarian dengan perubahan tadi. Netmasknya untuk kesemuanya ini, netmasknya adalah 255 titik 255 titik 255 titik 224. Oke, kita tebalkan sudah. Jadi semua network yang kita buat tadi netmasknya 1 ya, itu. Nah, ini karena sudah berbeda network, maka harusnya nanti IP yang dari network 1 ke network 2 nggak bisa connect dia. IP network 2 ke network 3 juga nggak bisa connect, dan seterusnya. Bagaimana cara connectnya? Maka harus tersedia sebuah perangkat yang namanya adalah router. Oke ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Halo? Ya Pak. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, silakan pencariannya seperti Ya. itu. Lihat modul yang PDF yang di pertemuan 3. Ya, di pertemuan 3. Kemudian sebentar. Lihat modul yang di pertemuan 3. Oke, silakan Anda selesaikan dulu yang tugas yang saya berikan tadi. Yang latihan ya, yang latihan yang saya berikan tadi, silakan untuk latihan kita kirimnya ke sebentar. Oke, silakan dikerjakan dulu, saya buatkan form untuk pengiriman latihan ya. Masih Pak. Masih, oke. Nah, oke, silakan tugasnya sudah selesai yang tadi latihannya. Oke, kalaupun belum selesai, silakan nanti Anda masukkan ke dalam form yang ada di pertemuan 3. Kemudian sebelum kita tutup, saya akan mengabsen untuk terakhir ya. Silakan Anda aktifkan videonya. Kita akan tutup pertemuannya karena waktu juga sudah hampir habis ya. Silakan diaktifkan dulu videonya. Keluar video Dendi, Pak. Video Dendi belum keluar. Nah, ini banyak yang belum muncul ya. Oke, silakan. Oke, ini nampaknya cuma sedikit sekarang hari ini ya yang bertahan sampai. Sudah muncul video saya Pak. Video siapa?
Oke, sebentar. Oke, kemudian juga sudah. Kemudian saya absen juga lewat form. Ada apa ya? Formnya itu kan sudah ada yang langsung lewat Google Form bisa. Oke, videonya sudah boleh ditutup. Oke, untuk menambah wawasan ya, saya berikan tugas untuk Anda kumpulkan minggu depan. Mohon dicatat saja, boleh, atau besok juga akan nanti saya masukkan ke Google Classroom juga, tapi bagusnya ada catat juga boleh ya. Mana dia? Oke. Muncul di layar presentasi? Muncul, Pak. Muncul ya? Nah, oke. Kalau muncul silakan boleh dicatat dulu atau difoto dulu, atau nanti Anda ambil aja di Google Classroom juga boleh. Kalau yang ini dikumpulkan minggu depan ya, minggu depan. Baik, Pak. Oke ya, sudah dicatat? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah, saya menunggu tugas dari Anda. Kalaupun ada nanti misalnya yang bingung dengan soal ini, silakan diskusikan di Google Classroom. Ya, di Google Classroom. Untuk tugas ini saya tunggu minggu depan. Untuk tugas yang minggu kemarin silakan dimasukkan di form di pertemuan 2, dan yang latihan hari ini harus masuk hari ini. Ya, saya ingin menilai siapa aja yang hadir. Kemudian oke, bentar ya. Ada ini nih. Oke. Oke, saya rasa cukup ya hari ini. Hari ini kita cukup. Saya tunggu tugas Anda. Kemudian saya tunggu juga diskusinya di Google Classroom. Nanti di situ akan saya berikan soal. Silakan kita diskusikan di situ nanti. Jadi semuanya tercatat di situ. Misalnya ada kendala apa gitu ya, tercatat di situ. Oke, ada yang bertanyakan nggak? Enggak, Pak. Nggak ya, cukup ya. Kok, Pak? Oke, saya rasa cukup. Silakan. Jadi bisa saya akhiri ya. Saya akhiri. Kemudian mudah-mudahan Anda bisa mengerjakannya. Kalau tidak bisa, silakan diskusi kita nanti. Baik, Pak. Oke, cukup sekian. Ya, kita ada yang perlu dibicarakan sedikit. Untuk yang lainnya, Baik, untuk Pak. semuanya, kelas saya tutup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Reynaldo